Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan eh, soal dari aplikasi turunan serta cara membuat grafik dari aplikasi turunan. Oke, jadi untuk tahap yang pertama kita akan menentukan nilai dari domain fungsinya. Untuk nilai domain fungsinya, karena di sini di atas adalah hanya bilangan saja dan di bawah ada persamaan, sehingga kita mencari domain dari si penyebutnya. Sehingga domain fungsi untuk fx adalah min 2x plus 5. Itu syaratnya tidak boleh 0 karena dia ada di penyebut. Jika penyebut hasilnya 0, maka dia tidak akan ada nilainya atau tidak terdefinisi. Sehingga min 2x dia bukan dari min 5 dan x bukan 2,5. Inilah nilai dari domain fungsinya. Lanjut, untuk tahap yang kedua, kita akan cari nilai dari titik potong. Titik potong itu mempunyai syarat, yaitu y-nya sama dengan 0. Nilai fx ini kita anggap sebagai y, sehingga kita akan masukkan nilainya menjadi min 1 per min 2x plus 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa titik potong tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ya nilai y adalah 0. Sehingga ketika kita masukkan angka di sini tidak akan bisa atau tidak ada. Dan yang ketiga, kita akan mencari nilai dari asimtot. Pertama, kita akan mencari nilai asimtot tegak. Asimtot tegak yang diambil adalah nilai dari penyebutnya. Penyebutnya adalah min 2x per 5. Sehingga min 2x plus 5 sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 5. Sehingga x sama dengan 2,5. Inilah untuk asimtot tegaknya. Yang keempat, yang kedua, kita harus mencari nilai dari asimtot datarnya dahulu. Apakah ada atau tidak ada? Untuk mencari asimtot datar, kita menggunakan limit x menuju plus minus hingga. Kita masukkan nilai dari fungsi tadi, min 1 per min 2x plus 5. Nilai limit hingga dari min 1 per 2 min 2x plus 5 adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilai asimtot datar yaitu 0. Dan jika kita mempunyai nilai asimtot datar, otomatis nilai asimtot miring itu tidak ada. Dan ini berlaku sebaliknya. Nah, tahap yang keempat, kita akan mencari nilai kemonotonan. Tapi sebelumnya kita harus menurunkan fungsi yang ada di atas tadi menjadi turunan pertama. Jadi bentuknya adalah f aksen x sama dengan, kita gunakan rumus u aksen v, dan di sini karena saya sudah menghitung dari kemarin, didapatkanlah min 2 per min 2x plus 5. Ini cara menurunkannya sama seperti yang video kemarin. Menggunakan rumus turunan
jika pecahan itu adalah U aksen V dikurangin V aksen U per V aksen kuadrat. V kuadrat. Oke, jadi kita mendapatkan turunan pertamanya. Dan kita harus lanjut ke tahap keempat, yaitu nilai monoton. Pada monoton, kita harus membuat garis bilangan. Karena di sini nilai dari yang dapat diuji adalah min 2x plus 5, alias dia itu nilainya adalah X sama dengan 2,5. Sehingga kita masukkan 2,5. Nah, di sini kita harus uji titik. Jika kita masukkan nilai 0 di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan nilai negatif pada sisi sini. Ini jika kita menggunakan 0. Dan jika kita uji titik menggunakan angka 10, maka kita akan mendapatkan nilai negatif juga. Sehingga dapat disimpulkan monoton naik itu tidak ada. Nah, untuk monoton turunnya itu berada di min tak hingga sampai 2,5 dan dari 2,5 sampai tak hingga Nah, inilah untuk nilai kemonotonannya. Nah, tahap kelima kita lanjutkan di sebelah sini ya. Tahap kelima adalah kita mencari titik ekstrim. Apakah ada atau tidak nilai dari titik ekstrim? Titik ekstrim yang dicari adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, mencari nilai maksimum dan nilai minimum untuk titik ekstrim itu digunakan dari selang pada garis bilangan. Karena di sini hanyalah minus dan minus, sehingga kita dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum itu dua-duanya tidak ada. Seperti itu. Nah, oke, kita sudah menuju tahap ke-6. Untuk tahap ke-6, kita akan mencari nilai kecekungan. Tapi untuk sebelum mencari nilai kecekungan, kita harus membuat turunan kedua dahulu. Untuk turunan keduanya berarti F aksen 2X sama dengan kita turunkan si turunan pertamanya. Dan saya sudah mencari dari kemarin, nilainya ini adalah min 8 per min 2x plus 5 pangkat 3. Ini sama saja seperti menurunkan biasa U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Saya pernah membahas cara membuat turunan di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk tahap ke-6, kita akan mencari selang kecekungan. Oke, cara mencari kecekungan adalah ini mirip seperti kita mencari nilai monoton. Jadi kita harus uji titik, alias kita harus bikin garis bilangan lagi. Dan kan di sini hanya mendapatkan X, bahwa X itu 2,5. Jadi kita hanya uji titik nilai X di sini 2,5. Oke, jadi kita coba jika kita masukkan nilai 0 di sini, maka
yang didapatkan adalah nilai negatif pada sisi sebelah kiri. Dan jika kita menggunakan nilai 10 untuk uji titik, kita akan mendapatkan nilai positif. Oke, lanjut untuk tahap untuk tahap selanjutnya kita akan simpulkan bahwa cekung atas itu kita ambil dari nilai yang positif, sehingga 2,5 sampai positif tak hingga. Dan nilai cekung bawah itu kita ambil dari garis bilangan yang bernilai negatif. Itu adalah min tak hingga sampai 2,5. Nah, inilah untuk nilai kecekungannya. Lalu tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-7, kita akan mencari titik belok. Apakah titik belok ini ada atau tidak? Nah, karena di sini nilai X-nya itu adalah 2,5, titik belok di X sama dengan 2,5. Ini kita ambil dari sini ya. Ini dapat disimpulkan bahwa di X sama 2,5 itu tidak bisa, alias dia akan bernilai tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Kenapa begitu? Karena nilai X sama dengan 2,5 itu adalah nilai dari penyebutnya. Alias ketika kita inputkan nilai X sama dengan 2,5, maka hasil penyebutnya akan bernilai 0. Berarti ini akan berbentuk min 8 per 0. Min 8 per 0 itu adalah nilainya tidak ada, alias tidak terdefinisi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa titik belok tidak ada. Oke. Jadi ini adalah nilai-nilai dari yang akan kita masukkan pada grafik. Untuk tahap terakhir, kita akan mencoba masukkan pada grafik. Kita akan aplikasikan nilai-nilai yang tadi telah kita dapat. Oke, jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya telah membuat grafik ini sebelumnya agar lebih cepat. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana grafik ini bisa terbentuk. Jadi langkah pertama, kita harus membuat batas. Batas itu didapat dari mana? Batas itu didapat dari asimtot. Di sini bisa kita lihat, di sini ada garis-garis putus-putus, dan dia bernilai di 2,5. Karena dia ada bernilai 2,5, itu didapatkan dari asimtot tegak. Di sini ada asimtot tegak bernilai X-nya itu 2,5. Sehingga grafik tadi ada batas, yaitu 2,5 dan berbentuk tegak. Dan di sini ada juga asimtot datar. Asimtot datarnya adalah 0. Asimtot datarnya bernilai 0. Tapi ini tidak saya gambarkan karena ya asimtot datar, nama saja datar, dan itu bernilai 0. Jadi dia hanya lurus saja. Jadi itulah untuk batas-batasnya. Lalu yang kedua, kita akan mencari batas juga, tapi untuk selang dari grafiknya. Di sini kita gunakan dulu nilai dari monoton, karena kita tadi mengetahui nilai monoton turun itu berada di min tak hingga sampai 2,5. Jadi dari min tak hingga sampai 2,5. Lalu ada juga monoton turun di 2,5 sampai tak hingga. Oke. Nah, yang ketiga untuk batasnya kita gunakan nilai dari si kecekungan tadi.
kita tahu kalau nilai cekung bawah itu berada di minta hingga sampai 2,5, minta hingga sampai 2,5, dan ada juga cekung ke atas dari 2,5 sampai tak hingga. Oke, jadi itu tahap-tahap untuk mendapatkan batas-batas. Setelah itu kita bisa masukkan grafiknya sesuai dari yang kita punya. Karena di sini adalah monoton turun dan cekung ke bawah, maka grafiknya akan berbentuk seperti L dan huruf kebalik. Jadi dia yang awalnya dari atas lalu dia turun, lalu dia akan cekung ke bawah. Makanya dia ini membentuk cekungan kan, cekungan ke arah bawah. Dan untuk grafik yang warna merah ini, dia awalnya kan monoton turun, dia dari atas, lalu dia akan membentuk cekung ke atas. Nah, jadi ini sebenarnya dia itu tidak ke arah bawah, tapi ke arah atas, sehingga dapat disimpulkan ketika dia ke arah datar, dia itu akan menjauhi X gitu. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh X. Oke, jadi begitulah untuk grafiknya. Oke, terima kasih.